Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Maesayu, perwakilan dari kelompok 10 dan teman-teman saya Sekar Nilasari, Pinka Pamulia Anggita Rahma, Khairuni Samuniati ingin menjelaskan materi tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Dalam menyalurkan solusi dan ide melalui komunikasi harus ada si pengirim berita maupun si penerima berita. Solusi-solusi yang diberikan pun tidak diambil seenaknya saja, tapi ada penyaringan dan seleksi manakah solusi yang terbaik yang akan diambil. Dan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut akan mencapai tujuan serta visi dan misi suatu organisasi. Fungsi komunikasi. 1. Memberikan komunikasi. Fungsi komunikasi yang utama adalah memberikan informasi. Informasi akan diberikan pada subjek komunikasi kepada orang yang menjadi objek komunikasi tersebut. Yang kedua, menyampaikan pikiran dan pendapat. Komunikasi juga berfungsi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, atau pendapat seseorang. Pendapat tersebut kemudian disampaikan dalam bentuk komunikasi yang diterima orang lain. Yang ketiga ada melakukan interaksi dengan orang lain. Tujuan komunikasi adalah untuk berinteraksi dengan orang lain dan sesama. Adanya komunikasi membuat terjadinya sebuah interaksi sosial antara dua orang atau lebih. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Komunikasi juga bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Komunikasi memiliki fungsi edukasi yang bisa membuat terjadinya transfer ilmu, wawasan, atau pengetahuan tertentu. Lalu ada bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama ada komunikasi intrapersonal. Bentuk komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses di sini karena adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya dan terbesit dalam pikirannya. Lalu yang kedua ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar dua orang atau lebih secara tatap muka. Penyampaian komunikasi ini melalui kata-kata, gerak tubuh, dan juga ekspresi wajah. Aspek-aspek komunikasi interpersonal. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, yang ketiga sikap positif, yang keempat sikap pendukung, dan yang kelima itu adalah kesetaraan. Sehingga dapat disimpulkan komunikasi interpersonal yang baik dapat dilihat dari kedua pihak yang saling percaya, saling mencoba memahami perasaan satu sama lain, saling memperlihatkan dukungan satu sama lain, komunikasi terasa nyaman dan positif, lalu dianggap setara oleh lawan bicara. Lalu bentuk komunikasi yang selanjutnya ada komunikasi kelompok. Adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Lalu selanjutnya ada komunikasi organisasi. Secara sederhana dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia yang terjadi dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi dapat berlangsung secara formal maupun informal. Lalu selanjutnya dan yang terakhir itu ada komunikasi massa, suatu proses di mana organisasi media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara luas. Di sisi lain, komunikasi massa juga diartikan sebagai proses komunikasi di mana pesan dari media dicari, digunakan, dan dikonsumsi oleh audiens. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakan. Yang kedua, menyampaikan berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. Yang ketiga, ada berita-berita yang disampaikan atau message. Dapat dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. Yang keempat, ada komunikasi atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak, penjawab, atau para pengunjung. Dengan kata lain, orang yang menerima berita. Yang kelima, ada tanggapan atau reaksi atau respon dalam bentuk jawaban atau reaksi. Proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, proses ideasi. Tahap pertama dalam suatu proses komunikasi adalah ideasi atau ideation.
yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua, proses encoding. Gagasan atau informasi disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Yang ketiga, proses pengiriman. Gagasan atau pesan yang telah disimbolkan atau disandikan melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia dalam organisasi. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan berbicara, menulis, menggambarkan, dan bertindak. Proses komunikasi yang keempat adalah proses penerimaan. Penerimaan pesan ini dapat melalui proses mendengarkan, membaca, atau mengamati tergantung pada saluran dan media yang digunakan untuk mengirimkannya. Yang kelima, proses decoding. Pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui proses berpikir. Jenis-jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi internal terdiri dari dua dimensi, yakni komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal atau cross communication. Yang keempat, komunikasi eksternal. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, hambatan dari proses komunikasi. Terdiri dari hambatan dalam penyandian atau simbol, hambatan media, hambatan dalam bahasa sandi, hambatan dari penerima pesan. Yang kedua, ada hambatan fisik, yaitu misalnya orang yang mempunyai gangguan kesehatan seperti tunanetra. Yang ketiga, ada hambatan semantik, misalnya seperti perbedaan bahasa. Yang keempat ada hambatan psikologis, yang kelima ada hambatan manusiawi. Cara mengatasi hambatan komunikasi yaitu yang pertama gunakan umpan balik atau beri kesempatan pada orang-orang lain untuk menyampaikan ide atau gagasannya sehingga tercipta dua iklim komunikasi dua arah. Yang kedua, kenali si penerima berita, yaitu bagaimana latar belakang pendidikannya, bagaimana pengetahuan tentang subjek pembicaraan, sejauh mana minat dan perasaannya. Yang ketiga, rencanakan secara teliti, pertimbangkan baik-baik apa, mengapa, siapa, dan bagaimana, dan kapan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.